Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan oleh Allah izin untuk kita melanjutkan perjalanan safari dakwah. Yang inti daripada safari dakwah ini memperjuangkan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Dan alhamdulillah banyak karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata program 1 juta penghafal Al-Quran bukan milik Ali Jabir, tapi alhamdulillah menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama, agar kita bersama-sama bergabung menjadi keluarga Ahlul Quran di dunia dan di akhirat. Kalau tidak ada kemuliaan sama sekali daripada Ahlul Quran kecuali mereka terpilih menjadi hamba terdekat dengan Allah, sudah cukup. Banyak kemuliaan dari Al-Quran, banyak sekali, tidak bisa dibatasi. Tapi kalau sama sekali tidak dapat kemuliaan dari Al-Quran kecuali 1 terpilih menjadi keluarga Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahluna wa khassun. Allah memiliki ahlun, artinya keluarga. Wa khassun, orang-orang yang khusus mendapatkan perhatian dan kemuliaan di sisi Allah. Sahabat tanya, Man hum ya Rasulullah? Siapalah mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Ahlullah hum ahlul Quran wa khassatuh. Ahlullah adalah mereka ahlul Quran. Dan wa khassatuh, orang yang spesial, sangat dekat sama Allah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan Ahlul Quran mampu meraih darjat tertinggi di dalam surga Allah. Dan satu-satunya amalan yang disuruh kita amalkan di dalam surga, padahal surga tempat balasan bukan tempat amal. Kalau dunia tempat amal, darul amal, wal jannah darul jaza. Jannah tempat balasan Allah atas apa yang kita kerjakan dan kita berhasil meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada amalan yang disuruh amalkan di dalam surga. Kenapa disuruh amalkan itu? Karena terkait dengan posisi darajat kita di mana. Masuk surga Allah karena rahmat Allah, tapi posisi darajatmu karena amalanmu. Tidak ada urusan rahmat Allah. Yadkhuluna al-jannata ibtida'an bi rahmatillah wa yatafawatuna fi darajatil jannati bi amalihim. Mereka berbeda-beda tingkatan dalam surga Allah tergantung amal orang dan mereka masing-masing. Yang tahajud tidak mungkin sama yang tidak tahajud. Yang jaga salat jamaah tidak mungkin sama yang salat tidak baki jamaah. Yang baca Al-Quran tidak mungkin sama orang yang tidak baca Quran. Bahkan ketika di dalam surga Allah menyuruh ahlul Quran, bacalah Al-Quran. Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya.
bacalah dan naik posisimu, dan tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia. Berarti posisi darjat kita di surga sesuai bagaimana kita tertil di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena darajatmu di mana kamu berhenti membaca, disitulah darajatmu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, adadu darajatil jannati bi'adadi ayatil Quran, falaysa fi ahli jannati a'la darajatan min ahli Quran. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi daripada ahlul Quran di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan sendiri mulia, tetapi membagikan dan menjaminkan kemuliaan. Sedih, sayang, rugi orang yang tahu kemuliaan Al-Quran tapi tidak memanfaatkan kemuliaan itu. Berhari-hari lewat tidak pernah baca Quran, berhari-hari lewat tidak mempandangi ayat suci Al-Quran, berhari-hari lewat tidak simak mendengar kalamullah. Padahal keindahannya tidak ada habisnya. Apa yang saya rasakan dari keindahan dan kenikmatan Al-Quran, saya pernah berfikir, apa ya kalimat-kalimat, saya ingin apa yang saya rasakan bisa dirasakan oleh jamaah Bapak Ibu. Saya berfikir, apa ya kalimat, gimana, kadang-kadang apa yang kita rasakan tidak bisa diungkapkan. Habis saya berfikir, ketemu kalimat, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan bisa meyakinkan bagaimana indahnya Al-Quran. Wallahi Al-Quran nikmat. Faham? Tidak ada kalimat yang lain yang saya bisa sampaikan. Wallahi nikmat, keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan, bersumbuhan, berlindungan, ketinggian darajat, husnul khatimah, setiap satu huruf 10 kebaikan, diberikan berlindungan dari kejahatan, dari keburukan, dari godaan syaitan, dan cukup. Sebagaimana kata ulama, barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, baca Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar Allah berbicara, bacalah Al-Quran. Itu kalamullah. Al-Quran isinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Allah sedang berbicara sama kita. Kalau kita terima pesan di WA, dikirim dari grup sebelah atau dari grup mana, terus isinya berpesan dari seorang guru kita yang kita cintai, ulama, da'i, ada pesan nasihat, begitu kita terima di HP kita, kira-kira memperhatikan pesan itu atau diabaikan? Diperhatikan atau diabaikan? Dibaca dengan baik? Dibaca. Apalagi kalau kita tahu ini dari misal Ustaz Abdul Samad atau Ustaz Adi Hidayat atau siapa yang kita cintai dari mereka, begitu ada kiriman pasti kita akan baca. Al-Quran isinya WA dari Allah, semua dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semua pesan-pesan dari Allah. Ada diperhatikan? Atau manusia sekarang menjadi lebih mulia daripada Allah di hati kita? Pesan-pesan dari para ulama kita perhatikan, pesan-pesan daripada guru kita perhatikan. Jangan-jangan kita terlalu fanatik kepada guru tapi tidak fanatik kepada Allah. Semua pesan dari Al-Fatihah sampai pesan-pesan dari Allah. WA dari Allah kalau kita bahasa modern sekarang. WA, baca Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman. Yang dimaksud siapa? Kita. Kita ini kan panggilan.
Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fari'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, dengarlah baik-baik, karena di situ ada pesan, ada perintah dan atau larangan. Ada perintah atau larangan untuk kita. Saya setiap baca ya ayyuhalladzina amanu, saya stop. Menghidupkan hati dan perasaan, ini panggilan Allah untuk aku. Hei orang beriman, ada apa ya Allah? Apa pesanmu ya Allah untuk saya? Saya siap, sami'na wa ata'na. Baru saya lanjut untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan atau menjauhi dari apa yang Allah larang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Biasanya saya dengar kalau di Indonesia, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kebanyakan jamaah langsung sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Padahal di sini belum ada perintah. Ini baru berita. Bahkan berita gembira. Dan terhadap berita gembira, apa yang seharusnya kita bersikap? Alhamdulillah. Allah dan malaikatnya bersalawat terus menerus, tidak pernah terputus. Ini kan berita gembira, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Sikap kita apa? Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu, baru itu dengar, perhatikan, ini ada panggilan untukmu. Ya Allah, ada apa? Saya siap, sami'na wa ata'na. Apa perintahmu? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru kita segera kita laksanakan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan itulah cara menhayati makna dan isi Al-Quran. Kalau bisa sempatkan waktu, cuba cari ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu. Cari, pilih mana saja, banyak di dalam Al-Quran, tinggal cari. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Cuba cari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Untuk belajar, ini panggilan untukmu, ini panggilan khusus untukmu. Yang dimaksud adalah diri kita, dirimu, bukan orang lain. Setiap kita baca ya ayyuhalladzina amanu, oh yang dimaksud saya, bukan orang lain. Wahai orang beriman, ada apa ya Allah? Siap melaksanakan perintahmu atau laranganmu, menjauhi dari laranganmu. Ikutin sambil menhayati, dan kita amalkan sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. Berita gembira kepada semua jamaah yang suka datang ke masjid di saat gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyirul masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tammi yaumal qiyamah." Berilah berita gembira bagi orang-orang yang suka ke masjid di saat gelap,
Subuh gelap atau terang? Waktu tiba subuh, kondisinya gelap, dingin, enak tidur. Mau kita tinggalkan semuanya dan berlangkah ke masjid. Allah tidak akan sia-siakan itu. Sangat mulia posisi salat subuh. Sunnahnya saja yang tidak pernah Rasul tinggalkan dalam kondisi sehat maupun sakit, dalam kondisi musafir maupun mukim, dalam posisi aman maupun perang. Rasul tidak pernah tinggalkan dua sunnah, sunnah witir, sunnah qabliyah subuh. Bahkan ulama membolehkan bagi orang yang senantiasa menjaga sunnah subuh, seandainya ketika satu hari terlat, terbangun, sudah iqamat, tidak dapat kita laksanakan salat sunnahnya, kita wudu dan segera bertemu dengan salat jamaahnya. Begitu selesai salat jamaah, dibolehkan untuk berdiri dan qada salat sunnahnya. Walaupun habis subuh waktu larangan, tapi ulama membolehkan secara khusus sunnah salat subuh boleh diqada. Saking mulianya sunnah subuh. Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sunnah subuh atau sunnah fajar atau sunnah qabliyah subuh, semua satu. Beda-beda nama, beda-beda istilah, tapi isinya satu. Dua rakaat sunnah fajar yang dimaksud sesudah azan subuh sebelum melaksanakan salat wajib. Itu sunnah fajar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allahu Akbar. Saya membayangkan kalau sunnahnya aja lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Apalagi salat subuhnya. Itu baru sunnahnya begitu besar pahalanya. Apalagi salat subuh. Dan bacaan di salat subuh disaksikan oleh malaikat. Pengalaman saya, dari waktu saya pertama jadi imam, usia saya 13 tahun, di salah satu masjid di kota Madinah. Sampai tahun 2008, datang ke Indonesia. Tak pernah saya menemukan bacaan atau menemukan kenikmatan dalam salat sebagaimana salat subuh. Terasa beda suasana, beda bacaannya. Sampai kata teman saya, kalau antum baca di salat subuh, kenapa kok beda sama salat maghrib sama salat isya? Kenapa di salat subuh jauh lebih rauhani, lebih nikmat dibanding salat maghrib dan salat isya? Karena salat subuh bacaan kita jadi saksi dan pula disaksikan oleh malaikat. Man shalla al-fajr fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia mendapatkan nilai pahala seperti orang tahajud sepanjang malam. Padahal sepanjang malam ngapain? Enak tidur. Tak ada salat tahajud, tidur. Dengan salat subuh berjamaah tertulis di buku amal seperti pahala orang tahajud dari isya sampai subuh. Hanya dan ikut salat subuh berjamaah. Man shalla al-fajr fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia dalam lindungan Allah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata melindungi, dilindungi oleh Allah, bukan berarti tidak dapat takdir. Bisa dapat ujian, bisa dapat takdir, tapi karena berkat salat subuh,
Allah ringankan takdir daripada parah menjadi biasa atau kecil. Daripada dibunuh, ditusuk saja. Faham ya? Takdir. Dan orang mukmin yang percaya takdir, dia percaya ketika ditimpa musibah, Allah berikan musibah yang ringan karena Allah menahan atau melamatkan kita dari takdir yang lebih besar. Tak mungkin ada takdir yang menimpa kita, pasti ada takdir yang lebih besar. Yang paling bahaya ujian kalau dapat musibah di dalam agama kita. Murtad itu musibah yang paling besar. Nauzubillah min dzalik. Kalau terkait agama, baru itu namanya musibah besar. Tapi terkait sehat, jadi sakit, kecil itu. Punya bisnis, kemudian rugi, kecil itu. Anak kita yang tersayang meninggal dunia, kecil itu, tidak ada artinya. Saya pernah, waktu itu di kelas SMA di Madinah. Saya keluar dari sekolah, pas di gerbang pintu sekolah di luar, saya bertemu dengan orang buta. Sering saya perhatikan dia berada di sekolah kita, tapi beda kelas. Sama-sama SMA, tapi ada kelas A, ada kelas B, dan seterusnya. Dan saya di waktu itu sama juga berdiri di sampingnya menunggu ayah saya jemput. Dan subhanallah qadarullah, di hari itu ayah saya tidak datang jemput. Dan waktu itu belum ada HP, saya telepon ayah, sudah sampai mana? Kita tunggu. Sampai saya memperhatikan tunanetra yang ada di samping saya dan menambah penasaran, kok dia sendirian, tidak ada pendamping. Membuat saya mendampingi atau mendekati sambil berbicara, ngobrol. Kamu tunggu siapa? Lagi tunggu ayah. Ayahnya kepala sekolah tapi beda sekolah. Mungkin ada rapat mendadak atau belum selesai kerjaan, makanya dia suruh tunggu. Dan belum ada waktu itu telepon atau HP yang bisa kita hubungi. Abah mau dijemput atau bagaimana? Akhirnya saya tawarkan, boleh saya antar? Ya boleh. Rumah antum dekat atau jauh? Oh, dekat, seberang jalan. Ya udah, saya dampingi, tapi antum kasih tahu, tunjukkan jalan. Langsung dia ketawa. Saya bilang, kenapa kok ketawa? Masa orang buta yang tunjukkan jalan? Tapi ternyata walaupun dia buta tapi hebat. Sambil saya mendampingi, memegang tangannya, dia yang menyuruh saya, kanan kiri lurus, hati-hati ada lubang, terus ini ada kanan. Masya Allah, hafal jalan. Sampai ke apartemennya. Pas begitu naik, pelan-pelan ada 3 tangga. Naik, ada lift, bencet ini. Naik kanan. Dan dia sendiri, tidak mau, saya mau bantu, misal mau bencet lantai berapa di lift, dia sambil dia begini, dia yang bencet sendiri, sampai ke depan rumahnya. Pas di depan rumahnya, dia yang sendirian, bel rumahnya atau tekan, dibuka oleh ibunya. Ibunya dari belakang pintu, sambil nangis. Terima kasih, jazakumullahu khairan, anak saya. Sambil saya kekhawatiran karena ayahnya tidak bisa jemput, bagaimana bisa dibawa anak saya ini. Alhamdulillah saya bersyukur, antum berkenan antar,
sambil dia nangis, maksa-maksa untuk masuk rumah. Suaminya sedang lagi dalam perjalanan mau sampai rumah. Terus si tunanetra memegang tangan saya, kemudian mengajak saya masuk ke ruang tamu. Karena orang Arab di sana kalau berbicara sama orang laki-laki yang bukan muhrim dari belakang pintu. Karena mereka kan pakai niqab. Begitu saya masuk, saya duduk, namanya Tariq, si tunanetra ini. Kemudian tiba-tiba ada 2 orang laki-laki masuk, anak-anak. Ada waktu itu, ada yang usianya 15 tahun, ada yang usianya 8 tahun. Saya tambah sadar, begitu mereka masuk dan salaman, ketika saya salaman, baru saya sadar, dua-duanya tunanetra. Saya kaget. Ayahnya tidak tunanetra, normal, ibunya pun sama, tapi mereka berempat saudara, 3 laki dan 1 perempuan, semuanya tunanetra. Waktu itu saya masih ingat agak sedikit galau. Tahu kan galau? Kenapa saya galau? Karena ayah saya tidak kasih uang saku. Pas saya pagi-pagi ke sekolah, biasanya kan ada uang saku buat beli roti nanti karena di dalam sekolah ada satu ruangan khusus jualan, ada minuman, ada jus, ada roti. Kalau mungkin di Indonesia saya belum tahu bagaimana cara di Indonesia atau sekolah di. Kalau di sana ada satu tempat bukan restoran tapi seperti toko kecil jualan. Kalau pagi tidak ada yang makan nasi di Arab. Makanya pas saya kalau safari dakwah diundang pagi-pagi saya bingung. Semua nasi, ayam, ikan. Saya tanya ada roti? Udah ada roti. Udah saya puasa aja. Tak biasa makan nasi pagi-pagi. Jadi waktu itu saya agak sedikit bisa dikatakan sakit hati. Kok ayah tidak kasih uang saku? Bas begitu melihat mereka, ternyata uang saku tidak ada artinya dibanding ujian yang mereka dapat. Satu keluarga keturunannya semuanya buta. Gara-gara kejadian itu, alhamdulillah si Tariq dan semua adiknya, keluarga besar mereka menjadi sahabat saya sampai hari ini. Dan mereka subhanallah semuanya penghafal Al-Quran 30 juz. Pernah saya undang seorang tunanetra, mungkin Bapak Ibu pernah nonton di acara Hafiz Indonesia tahun 2014. Saya pernah undang seorang anak. Waktu kita undang usianya 12 atau 13 tahun. Buta, kecil badannya, namanya Syekh Jihad. Hafal Al-Quran dengan angka, ayat bawah, ayat atas, angka berapa, asbabun nuzul, tafsir. Beberapa hari yang lalu saya menerima telefon dari ayahnya dan kirimkan rekaman video. Beliau mendapatkan juara menghafal hadis Rasulullah SAW. Hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Sunan Imam Nasai, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Abi Daud dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musannaf Abdul Razzaq, Musnad Al-Bazzar, Imam Al-Baihaqi, Wat-Tabarani. Saya kaget. Semua hadis itu hafal. Yang sahih maupun yang dhaif dia hafal. Dan dites langsung hafalannya di hadapan Imam Besar Masjid Haram Syekh Sudais.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama, langsung dia lanjutkan. Cuman innama, dia sebutkan semua hadis yang ada innama. Buta. Sampai pernah jihad ini ditanya, wahai jihad, pernah enggak kamu berdoa meminta sama Allah supaya kembalikan nikmat mata dan bisa melihat lagi? Apa jawaban beliau? Saya tidak pernah berdoa meminta itu. Saya tanya kenapa? Kata beliau, buat apa? Kalau saya nanti bisa lihat, malah justru nanti sering cuci mata. Daripada dosa mata, mendingan buta. Subhanallah. Makanya orang yang percaya takdir, apapun ujian yang dia hadapi, menjadi takdir itu ringan bagi dia, bukan berat, ringan. Ini dari mana takdir? Ini dari mana musibah? Dari Allah. Percayalah, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Maha Adil, Allah Maha Baik. Tak mungkin datang satu ujian dari Allah untuk menyusahkan kita. Allah tidak suka menyusahkan hamba. Allah tidak suka membebani hamba. Tapi begitulah proses ujiannya, untuk meningkatkan darjat kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Percaya. Dan saya belajar, apapun ujian yang saya hadapi, selalu ucapkan Alhamdulillah. Kadang-kadang saya dengar dari pengumuman masjid, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan. Gitu kan? Mana ucapan Alhamdulillah? Kenapa di Indonesia setiap ada musibah langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lupa ucapkan Alhamdulillah. Apapun musibah yang kita hadapi, ucapkan Alhamdulillah dulu, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ucapkan Alhamdulillah? Karena kata Alhamdulillah menunjukkan diri kita masih berkenan, bersedia memuji Allah walaupun lagi menghadapi musibah. Kalau kita bisa ucapkan Alhamdulillah di saat susah, itu menunjukkan tanda kekuatannya dan ketenangan iman. Beda sama orang ketika dapat musibah, dapat berita ada orang wafat, saudaranya, anaknya, suaminya, istrinya, bapaknya, ibunya, langsung dia ngamuk, marah, protes. Ya, kenapa? Astagfirullahaladzim, kok ribut? Ini kan takdir. Kita harus belajar menerima takdir. Dengan kata Alhamdulillah, berarti kita sedia berkata dalam ikhlas, ini darimu ya Allah, Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadapan musibah ini dan berilah yang pengganti yang lebih baik. Menjadi kebiasaan. Istri saya telefon, anak lagi sakit panas, demam. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba telefon, listrik mati di rumah. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adik saya bawa mobil, bocor bannya. Harus dia telefon, tak bawa uang, ini bocor bannya. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Terus itu saya bilang. Kalau bisa belajar, ucapkan Alhamdulillah di saat susah, akan jauh lebih indah dan nikmat di saat senang. Tapi sayang sekali kita bisa ucapkan Alhamdulillah di saat senang, tapi nampaknya belum bisa ucapkan Alhamdulillah di saat ditimpa musibah. Keluar dari masjid, dicuri motornya. Mana motorku? Hilang. Alhamdulillah. Inna lillah wa inna ilaihi. Kalau bisa ucapkan itu, istimewa itu. Istimewa. Beda sama orang pas keluar dari masjid, baru habis doa, habis zikir, habis istighfar, hilang motornya. Aduh, siapa ini? Mudah-mudahan hancur dia, celaka dia, sampai 7 keturunan. Doanya luar biasa. Pernah satu kejadian, nanti Bapak Ibu kalau berkenan lihat ceritanya di YouTube, berita. Sekarang mungkin sudah 5 tahun. Waktu kehilangan mobil saya. Pernah enggak dengar beliau? Ya, buka di YouTube ada. Hilang mobil Innova. Karena di sud ada CCTV. Habis salat subuh saya keluar, hilang mobilnya. Saya tidak nyangka curi. Nanti Bapak Ibu kalau berkenan buka di channel YouTube kami, channel Syekh Ali Jabir. Nanti kalau sudah buka YouTube, mohon sekalian subscribe ya. Pas saya keluar, mobil dah ada. Saya berbaik sangka, tak nyangka mobilnya dicuri. Mungkin adik saya atau supir yayasan atau apa datang petugas dari dalam kantor yayasan, dia datang, dia bilang, saya lihat di layar TV, kan ada kamera CCTV, mobilnya dicuri. Sampai saya lihat di kamera di layar, tukang satpam penjaga ada di depan mobil tapi tidur. Sampai ada 4 orang datang bongkar mobilnya, hidupkan mesinnya, bawa lari, tapi satpam tidak bergerak. Tidurnya luar biasa, khusyuk. Begitu dia terbangun kaget mobil tidak ada, dia datang minta maaf. Saya bilang, buat apa minta maaf? Ini kan takdir, kamu dah ada urusan. Beda ketika kita marah, pasti apa yang terucap sebabnya marah, banyak yang membawa kata-kata yang tidak baik. Ya, kamu ketiduran, tidak faham, sambil mobilnya hilang, aku ya dipecat, pulang, tidak usah kerja di sini. Itu kan namanya marah. Makanya kalau lagi marah, jangan ambil keputusan. Tunda keputusannya nanti kalau sudah tenang. Di saat marah, jangan ambil keputusan, pasti bakal nyesal nanti. Saya sudah meyakinkan mobil itu sudah dicuri, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala di hadapan musibah yang saya hadapi dan ganti yang lebih baik. Sambil saya berdoa sambil melihat 4 orang curi. Ya Allah, kalau yang mencuri mobil saya ternyata sedang susah, lagi galau, punya masalah keluarga, dan dia sangat-sangat membutuhkan. Ya Allah, jadikan mobil saya ikhlas, bermanfaat bagi dia dan keluarganya. Tapi ya Allah, seandainya maling ini dia tidak butuh mobil itu dan tidak dalam keadaan susah, tapi dia maling istiqomah. Ya Allah, jadikan pencurian ini yang terakhir dan bukakanlah pintu taubat dan ampunilah dosanya. Itu doa saya. Beberapa hari kemudian saya dapat
menerima telefon dari Metro Jaya, disampaikan ditahan, ditangkap orangnya. Dan sesuai laporan polisi, pencuri ini 4 orang dan mereka cukup banyak, hampir 10 orang, dan berhasil mencuri lebih dari 35 mobil. Ternyata maling istiqomah. Begitu selesai, saya berhadapan, ditanya sama polisi, mobilnya kemana? Kamu tahu ini kan mobil si Ali Jabir? Mobilnya di mana? Saya jual, Pak. Terus uangnya saya sedekahin. Kenapa kamu sedekahin? Begitu saya lihat di berita itu mobil si Ali Jabir, saya tidak enak, malu saya pakai. Makanya saya sedekahin. Subhanallah, maling tapi salih. Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya ucapkan selalu. Tapi sebelum saya mendapatkan berita ditangkap orangnya dan ditemukan mobilnya, di dalam menunggu proses, subhanallah, saya mendapatkan pengganti. Yang hilang mobil Innova, tapi saya dapat 2 mobil diganti, Honda BRV sama Honda CR-V. Subhanallah, 2 mewah lagi. Di saat itu muncullah di fikiran saya, coba kalau istri saya yang hilang. Ini direkam ya, ini nanti diedit ya, didengar sama istri, bahaya ini. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan yakini kita hidup. Kalau kita percaya itu semua hidup kita bersama Allah, jangan khawatir. Walaupun anda menghadapi kesulitan dan kesusahan, yakini ujian datang dari Allah dan Allah tidak mungkin membuat hamba menderita. Allah Maha Baik, Allah Maha Kasih Sayang, Allah Rahman Rahim. Ujian ini hanya untuk menyucikan kita, membersihkan kita, mengampuni dosa kita dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal ujian nampaknya buruk, tapi ingat, hakikat keburukan yang kita lihat, ternyata di balik keburukan banyak hikmah dan pelajaran yang Allah ingin antarkan kepada kita. Siap? Faham? Semoga kita semua yang hadir diberikan oleh Allah kemuliaan menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun musibah yang kita hadapi, kita bisa tunduk dan bersyukur dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit, dalam keadaan lancar maupun dalam keadaan mepet, dalam keadaan apapun kita selalu mampu ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, tuliskan nama kami dan keluarga kami sebagai ahlul Quran yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, disembuhkan penyakitnya, disehatkan badannya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Atas izinmu ya Allah, kami sama-sama bertemu di majlis ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.